pada tahun 2018 saya mulai mencari bagaimana ya caranya untuk berkomunikasi dengan hewan dengan benar gitu. Kemudian tahun 2018 saya mencari info. 2019 saya sudah mendapatkan suatu tempat untuk pelatihan menjadi animal communicator, dan itu bersertifikat. Kebetulan di Jakarta sudah ada saat itu. Akhirnya saya 2019 mulai mengikuti pelatihan itu gitu. Tapi semenjak selesai mengikuti pelatihan itu, saya belum berani Kak untuk menjadi animal communicator untuk dipublish gitu, belum berani. Itu terjadinya tidak sengaja karena pada saat itu kucing saya yang bernama Dodo itu dia hilang. Kita udah cari pagi, siang, malam, semua cara kita cari, dia nggak ketemu gitu. Lalu saya coba menggunakan ilmu saya coba untuk berkomunikasi dengan Dodo. Kemudian dia memberi respon, dan respon-respon itu tentu tidak saya abaikan, menjadi acuan saya untuk mendapatkan tempat sesuai dengan respon yang dia berikan ke saya. Akhirnya di hari ketiga saya berhasil menemukan Dodo sesuai dengan semua respon yang dia berikan ke saya. Nah, semenjak itu mulai orang-orang terdekat saya minta tolong. Kemudian saya pikir kenapa tidak saya coba lebih besar lagi skupnya untuk membantu banyak orang yang mungkin pernah mengalami hal yang sama saya ya, kehilangan hewannya atau mungkin ingin berkomunikasi dengan hewannya karena selama ini hubungan dia dan hewannya kurang baik. Wah, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat Dodo Animal Communicator. Animal communicator sendiri sebenarnya adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan hewan, atau profesi yang dijalani seseorang untuk menjadi jembatan penghubung antar hewan dan pemiliknya. Kalau kita melihat bagaimana dulu nenek moyang kita sudah meyakini bahwa kedatangan hewan merupakan pembelajaran bagi manusia, dan kita tahu di zaman dulu banyak sekali simbol-simbol hewan yang sudah ada gitu ya, kayak misalnya di goa-goa itu. Jadi saya pikir sebenarnya dari dulu itu sudah ada animal communicator, namun seiring perkembangan zaman sedikit banyak mengalami perubahan di dalam perkembangannya ya. Yang saya tahu itu tahun 1990 itu ada seorang animal communicator asal Amerika namanya Penelope Smith. Beliau itu membuat kode etik untuk animal communicator. Tentunya ketika kita berkomunikasi dengan hewan itu sama Kak, seperti kita mendatangi rumah orang, kita ada basa-basinya, ada sopan santunnya, permisinya dulu, itu tetap juga harus dilakukan. Gitu, harus seizin pemiliknya juga kalau dia punya pemiliknya. Jadi saya nggak bisa tuh tiba-tiba mau ngomong sama anjingnya kakak atau kucingnya kakak, tapi kakak tidak pernah mengizinkan saya untuk berbicara itu udah menurut saya melanggar kode etiknya. Kalau ingin pakai jasa Income silahkan pakai, jangan ragu. Tapi kalau tidak percaya atau ragu-ragu, lebih baik jangan pakai, karena owner dan Income itu bekerjanya harus bersinergi, karena tujuan kita tetap untuk hewannya gitu. Jadi supaya membuahkan hasil yang baik, yang positif, ada trust di dalam situ, sehingga si Income-nya kerjanya enak, bersinergi dengan ownernya, seperti itu kan. Umumnya masyarakat itu kan punya peliharaan rata-rata anjing, kucing ya, kebanyakan gitu. Jadi mungkin itu yang kelihatannya menjadi pertanyaan orang, bahwa apakah hanya anjing dan kucing saja, seperti itu Kak. Sebenarnya di luar itu ada, seperti yang sudah saya pernah lakukan dengan landak, dengan ular, kuda, itu ada Kak gitu. Jadi kalau sapi bisa, tentu bisa. Hanya cara mereka merespon biasanya agak beda gitu. Jadi memang anjing dan kucing itu lebih komunikatif lah kalau diajak bicara. Untuk menjadi seorang animal communicator itu tentunya bisa dipelajari semua orang. Kebetulan saya juga sekarang membuka workshop untuk pelatihan
kelas menjadi animal communicator. Namun tidak dapat dipungkiri ya Kak, apabila seorang memiliki sixth sense atau kelebihan tadi, itu menjadi satu nilai plus untuk dia mempermudah masuk ke dunia animal communicator karena intuisinya dia udah lebih kuat biasanya. Animal communicator tidak ada hubungannya dengan mistis. Pada saat kita hendak memulai linking dengan hewan, kita hanya melatih intuisi kita saja. Intuisi itu dimiliki oleh semua manusia. Tidak ada unsur mistis, bisa dipelajari semua orang. Saya kayaknya nggak kuat kalau lihat seperti itu, lalu saya harus melinking satu persatu karena jangankan saya, orang lain pun sedih sekali pasti melihat kejadian itu ya. Jadi saya tidak mendapatkan pesan dari mereka, namun tanpa linking pun saya yakin mereka menangis, mereka stres. Sebagian dari mereka saya yakin adalah anjing curian yang merindukan rumahnya, merindukan pulang. Mereka ingin hidup bahagia. Mereka bukan hewan ternak. Mereka hewan peliharaan yang saya yakin proses manusianya mendapatkan anjing-anjing itu pun caranya pasti keji gitu. Karena beberapa kali saya linking juga anjing hilang ya Kak ya, terutama banyak dari mereka tuh yang dicuri dengan cara yang keji, entah itu dikasih potas, racun itu loh Kak, entah itu dijerat lehernya, ditarik naik motor. Buat apa Kak? Buat konsumsi seperti itu. Jadi itu sedih, itu berat kalau buat seorang Enkom harus menerima kasus seperti itu. Sangat berat, benar-benar. Jadi kalau Kakak tanya 226 anjing itu, saya tidak melinking, tapi pasti dalam hati mereka menangis. Kasus yang saya nggak pernah lupa adalah ada anjing, dia merasa kecewa sama ownernya karena dia tahu dia dibeli hanya untuk buat gaya-gaya aja sama ownernya gitu. Ownernya tuh mendekati dia hanya untuk kayak foto, posting, udah gitu. Tidak ada physical touch sama sekali dengan anjingnya. Seperti itu. Sampai akhirnya suatu hari anjingnya ini berbuat sesuatu yang menurut owner sudah terlalu. Akhirnya anjingnya ini dikembalikan di tempat di mana dia beli dulu gitu. Ini masukan juga buat semua orang kalau ingin punya peliharaan. Mereka itu sama makhluk yang punya rasa, punya hati gitu. Jadi pikir dulu deh sebelum memutuskan untuk mau melihara apa gitu. Bukan sekedar lucu. Suatu hari mereka akan sakit, perlu dibawa ke dokter. Mereka harus divaksin, mereka butuh waktunya untuk main. Jadi mendingan aja datang ke shelter, main sama anjing, misalnya, atau ke shelter kucing main dengan kucing, udah. Atau kasih street feeding kucing di jalan. Sebelum memelihara hewan, memutuskan untuk memelihara hewan, harus tahu kemampuannya dulu. Kalau tidak mampu secara waktu, secara finansial, menurut saya jangan pelihara. Harapannya lebih banyak lagi ya orang yang bisa membantu komunikasi antara hewan dan pemilik agar hubungannya lebih baik lagi gitu. Terus kemudian yang ingin menjadi animal communicator, ya semangat berlatih, jangan meragukan kemampuan diri sendiri, yakin. Kemudian buat yang mau menjadi Enkom, saya juga ada workshop nanti tanggal 10 Februari. Tapi kebetulan workshopnya ini berlokasi di Jakarta, aku belum membuka kelas online. Jadi buat yang di Jakarta mungkin bisa ikutan.